Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Muhammad Syahrul, NPM 2321 020071. Izin mengumpulkan tugas fikih mawaris yang diampuh oleh dosen Dr. Hervin Yogi Pradikta MHI. Sebab-sebab warisan. Konsep warisan dalam hukum Islam. Dalam istilah fikih Islam, kewarisan juga disebut dengan faraid, jamak dari kata faridah. Kata faridah diambil dari kata fard, dengan makna ketentuan takdir al-faridlah. Dalam terminologi syariah, ialah bagian yang telah ditentukan untuk ahli waris. Syariat Islam telah mengatur sistem kewarisan dengan cara yang terbaik, akurat, dan adil. Oleh karena itu, Islam mengakui pemilihan pribadi atas harta benda yang didapat dengan cara yang sah. Warisan menunjukkan harta kekayaan dari pewaris yang telah wafat, baik harta itu telah dibagi maupun masih dalam keadaan belum terbagi-bagi, yang berarti harta peninggalan orang yang meninggal yang akan dibagikan kepada dua ahli warisnya. Ahli waris berasal dari kata bahasa Arab yaitu warosatun. Secara gramatikal berarti yang tinggal atau yang kekal, maka yang demikian apabila dihubungkan dengan persoalan hukum waris, perkataan waris tersebut berarti orang-orang yang berhak untuk menerima pusaka dari harta yang ditinggalkan si mati, dan dipopulerkan dengan ahli waris. Hukum kewarisan dalam Islam mendapat perhatian besar, mengingat pembagian warisan yang menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan bagi keluarga yang ditinggal mati sebagai ahli waris. Hal ini karena di dalam hukum Islam, bagian-bagian warisan yang menjadi hak ahli waris telah dibukukan dalam Al-Quran. Meskipun dalam realisasinya sering tidak tepat, hukum kewarisan dalam Islam mendapat perhatian besar karena sering menimbulkan berbagai hal yang tidak menguntungkan bagi keluarga yang ditinggal mati pewarisnya. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris atau orang yang meninggal. Sedangkan yang dikatakan ahli waris pengganti adalah mewaris untuk orang yang sudah meninggal terlebih dahulu daripada si pewaris atau ahli waris yang menggantikan kedudukan ahli waris lain yang lebih dekat kepada si mayat, karena ahli waris tersebut lebih dulu meninggal daripada si pewaris. Sebab-sebab warisan. Untuk dapat dijadikan sebagai ahli waris atau orang yang berhak mendapatkan bagian harta peninggalan pewaris haruslah disebabkan oleh beberapa sebab. Di antaranya, 1. Adanya hubungan kekerabatan atau nasab, seperti ayah, ibu, anak, cucu, saudara-saudara kandung, saudara-saudara seayah maupun saudara-saudara seibu. Begitu juga kakek dan nenek keturunan ke atas. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 75 yang artinya, orang-orang yang mempunyai kekerabatan itu sebagaimana lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabat. Dan yang kedua, sebab adanya hubungan pernikahan. Setelah terjadi hubungan pernikahan yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang wanita, ditandai dengan adanya ijab dan qabul yang dilakukan oleh wali nikah dengan calon mempelai laki-laki. Maka sejak itulah antara seorang laki-laki dengan seorang wanita menjadi pasangan sebagai suami istri, yang menyebabkan mereka menjadi kerabat, dan keduanya mendapat hak saling mewarisi apabila salah satu di antaranya meninggal dunia, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 12. Yang ketiga, memerdekakan hamba sahaya. Apabila seseorang memerdekakan hamba sahaya atau budak belian, maka ia berhak menjadi ahli waris dari budak yang telah dimerdekakan. Keturunan yang didapat dengan cara demikian disebut nasab hukmi atau wala, atau disebut wala ittak. Sedangkan keturunan berdasarkan kekerabatan disebut wala al-muwayyah. Yang selanjutnya, rukun dan syarat warisan. Ada 3 rukun pembagian warisan, diantaranya sebagai berikut. 1. Pewaris. Pewaris merupakan orang mewariskan harta warisan tersebut, dan orang ini sudah diputuskan oleh pengadilan hukmi maupun sudah ditakdiri bahwasannya telah meninggal dunia. 2. Ahli waris. Ahli waris merupakan seseorang yang akan mendapatkan harta warisan dari pewaris nanti. Untuk mendapatkan harta warisan tersebut, ahli waris harus memiliki hubungan dengan si mayit atau pewaris sebagai hubungan pernikahan atau hubungan nasab atau keturunan.
Harta warisan. Ketiga, harta warisan merupakan lebih dari harta peninggalan si mayit setelah terlaksananya hal-hal seperti pengurusan mayit, membayar hutang pada Allah, membayar hutang pada manusia, wasiat, dan sisanya. Itulah dinamakan harta warisan. Syarat merupakan sesuatu yang harus kita capai atau miliki untuk memperoleh yang kita inginkan. Untuk membagi warisan ada syarat dalam pembagiannya, yaitu A. Pewaris sudah wafat secara hakiki, hukmi, dan takriri. B. Ahli warisnya masih hidup secara hakiki dan takriri. Lalu C. Mengetahui seluk-beluk pembagian harta warisan. Selanjutnya, dasar hukum warisan. Dasar atau sumber utama hukum Islam adalah Nas, Al-Quran, dan Hadis. Demikian juga dasar hukum kewarisan dalam Islam telah diatur dalam ayat-ayat Al-Quran dan Hadis secara rinci, diantaranya dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surah An-Nisa ayat 7, 11 dan 12 dan ayat 176. Adapun yang menjadi ashabul nuzul ayat ini adalah sebelum Islam diturunkan, masyarakat Arab telah saling mewarisi dengan sistem keturunan dan sistem sebab. Keturunan yang mendapatkan warisan hanya anak-anak laki-laki yang sanggup berperang. Sistem keturunan yang mereka gunakan tidak memperhatikan keadilan antara ahli waris perempuan dan ahli waris laki-laki, antara yang kecil dengan yang telah dewasa. Mereka hanya memberikan harta warisan kepada ahli waris laki-laki yang dewasa saja, sementara yang masih kecil tidak mendapatkan warisan karena dianggap tidak mampu mengangkat senjata membela keluarga dan suku mereka. Yang dapat saya sampaikan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.